apa nih? Bisa cerita tentang ini? Gimana saat itu? Mata-mata lagi banyak kali. Aku salah satunya bahkan kerja di tempatnya aku sekarang itu adalah salah satu jejak digital aku pernah post gitu ya. Ketika aku masuk dunia kesehatan masyarakat, aku memang pengen work in this organization gitu. Baik, 30 menit antara inspiratif. Kembali lagi bersama saya Dirawan dan masih dengan Nisa Sri Wahyuni. Oke, saya pengen kasih satu hal dan saya mohon Nisa bisa ngedescribe. Ini apa sih? Ketahuan lagi. Ini apa nih? Bisa cerita tentang ini? Gimana saat itu? Astagfirullah, mata-mata lagi banyak kali. Oke, Iya, itu ini apa? Yang aku speechless sebentar ya. Oke. Jadi aku waktu kuliah itu pernah ikut satu kompetisi inovasi gitu ya, namanya PKM. Kebetulan aku juga waktu itu kan jadi ketua pendidikan dan keilmuan di BEM. Nah, jadi aku salah satu inisiator untuk PKM gitu, untuk mengajak orang-orang tuh untuk berkarya gitu dalam karya ilmiah. Nah, aku juga involve diriku waktu mahasiswa baru deh kayaknya itu PKM tuh jadi aku bikin namanya Pukumang. Puding kulit manggis. Ada ekstraknya. Jadi tapi waktu itu belum ada yang ekstraknya itu, maksudnya belum ada yang advertising. Saat itu tahun berapa sih? 2013, iya, kan? jadi baru after that 2014 malah kan? ternyata rame tuh kulit manggis. Tapi sebelum itu tuh idenya waktu itu kita tahu bahwa ada antioksidan yang tinggi di kulit manggis, jadi akhirnya kita bikin puding kulit manggis. Jadi puding kulit manggis itu waktu itu ini kalau misalnya tuh sebenarnya tuh ada tuh sekarang jadi vendor. Oh, oke. Itu tapi udah dulu kan kita dikasih dana hibah untuk running wirausaha ini. Terus kita sell ke dulu kita sebutnya Kopma, jadi tempat koperasi mahasiswa kita develop ini kayak gitu selama 1 tahun. Oke. Dan ini nyambung ya dengan karya ilmiah remaja saat Nisa di SMA, diterusin lagi berkaitan dengan ilmiah-ilmiah itu, diwujudkanlah dengan ini. Ini kurang lebih nunjukin bahwasanya Nisa konsisten dengan jalurnya gitu buat menuju ke arah sana. Aku interest soalnya sama hal-hal yang inovasi gitu. Karena dulu bikin kita kopi dari biji kurma. Kopi dari biji kurma. Terus kita bikin selai dari kulit jeruk. Itu zaman zaman SMP ya, SMA pas kir gitu. Jadi emang suka bikin, terus kita bikin telur asin, pokoknya kita bikin yang inovasi. Nah akhirnya pas kuliah, keinget lah untuk bikin yang lain yaitu puding kulit manggis. Oke, itu saat kuliah yang sampai akhirnya udah ada di jurusan public health ya waktu itu ya. Alhamdulillah ya, kesehatan masyarakat. Tapi saya ingin sedikit balik sebelum akhirnya memutuskan kuliah di kesehatan masyarakat. Dari sumber yang saya baca saat itu katanya sempat ada pergolakan batin, termasuk juga ada masukan dari Bapak Ibu. Nisa waktu itu pengennya lewat bidik misi ada di kedokteran UI. Sampai akhirnya untuk legowo kita ambil di public health aja gitu. Dan saya ngutip dari kata-kata Nisa juga, aku tidak mendapatkan yang aku inginkan, tapi yang Allah inginkan. Dan di sini dan itulah yang memang sejatinya aku butuhkan nampaknya. Saat momen itu, how to deal with that? Iya, so aku kaget, kayak aku tahu sumbernya dari mana, dari blogku nih kayaknya. Karena aku suka nulis di blog ya, itu salah satu tulisanku di blog aku ingat. Jadi karena memang aku kan tadi mau jadi dokter ya, gitu. Tapi waktu pas ngobrol sama mama bapak gitu kan, waktu itu kita tuh takutnya lebih ke nggak bisa bayar buat praktek gitu kan. Kadang taunya ya, kalau dokter tuh ada praktek nanti terus nambah-nambah. Walaupun pakai scholarship, masih ada kemungkinan kan kayak nambah-nambah gitu. Jadi hanya ketakutan waktu itu akhirnya. Ya udah waktu itu aku nurut gitu ya, ngedengerin mama bapak gitu. Pilihan pertamaku akhirnya kesehatan masyarakat, pilihan kedua waktu itu pilihanku tuh psikolog. Tapi psikolog itu aku kan undangan, jadi undangan tuh dari nilai rapot SMA kelas 1, 2, 3 diakumulasi. Dan itu jalur nggak bisa, itu lintas jurusan IPS, makanya aku taruh kedua.
Tapi pada akhirnya setelah aku masuk kuliah gitu ya, kenapa aku ada kata statement I know this, apa ya tadi kata-kata, pokoknya itulah itu ya, ini yang terbaik gitu. Karena aku percaya gitu pilihan orang tua itu pasti selalu mengarah yang baik, itu pertama. Terus yang kedua, pas aku mahasiswa baru itu, aku tuh ketemu sama beberapa sosok yang menginspired aku untuk belajar ilmu epidemiologi yang akhirnya sekarang aku geluti gitu. Dan aku rasa setelah jadi aku tuh baru nyari tahu tentang ilmu kesehatan masyarakat tuh setelah masuk. Jadi aku baru ternyata aku cocok gitu. Aku kayaknya karena itu passionnya tuh ke arah masyarakat gitu. Kita nggak cuma ngomongin kalau dokter kan satu-satu gitu ya interaksinya antara kesehatannya, tapi kalau kita ngomongin public health kita akan bicara secara kumulatif gitu, populasi secara banyak. Dan itu menarik gitu menurutku ketika awal-awal. Jadi selain aku percaya apa yang dipilihkan mama bapak itu yang terbaik, yang kedua karena aku terpapar dengan tadi ketika mahasiswa baru ada informasi itu. Oke. Ketika menjadi mahasiswa baru dan itu berarti kan udah masuk dulu, ada prosesnya dulu saat itu. Itu kecemplung nggak sih? Gimana, sorry? Itu kecemplung nggak sih? Sampainya, diterimanya di public health, ya udah dijalanin dulu gitu. Begitu kan? Iya, sebenarnya kalau dibilang kecemplung pun nggak, gimana ya, aku bersyukur. Tadi ya, aku tuh kan, aku merasa gitu apa yang sudah aku terima gitu, aku bersyukur gitu. Jadi, walaupun aku masih confused nih gitu, tapi I believe ada sesuatu yang akan aku temukan gitu. Dan ya mungkin bisa dibilang kecemplung gitu, tapi aku bersyukur. Jadi aku nggak yang kayak gimana gitu, gimana Blessing in disguise. Yeah, you can say in that way. So after that aku kan tadi ya mengeksplor lebih jauh, dan aku juga akhirnya punya mimpi-mimpi baru gitu yang aku create by exposure yang aku cari kayak gitu. Jadi aku salah satunya bahkan kerja di tempat yang aku sekarang itu adalah salah satu jejak digital aku pernah post gitu ya. Ketika aku masuk dunia kesehatan masyarakat, aku memang pengen work in this organization gitu. Jadi aku kecemplung, you can say tadi ya in that way, tapi aku bersyukur gitu. Kecemplung tapi bersyukur. Dan saya juga penasaran, tadi Nisa sempat bilang di tengah pergolakan itu sampai akhirnya memutuskan percaya sama apa yang dibilang oleh bapak dan juga ibu, bahwa yang dibilang adalah memang yang terbaik. Kita lihat kondisi di zaman sekarang, banyak yang udah nggak melakukan seperti itu gitu. Maksudnya apa yang terbaik buat aku itu udah bukan urusan lagi orang tua. Makin kesini nampaknya banyak yang juga mempercayai hal itu. Tapi Nisa stick dengan kepercayaan itu. Saya pengen tanya dulu, apa yang bikin Nisa sebegitu percaya bahwasanya omongan bapak dan ibu memang yang terbaik? Bisa jadi ini menginspirasi ke teman-teman yang lagi galau menghadapi sesuatu, ini harus ikut bapak ibu atau harus ikut dengan pendirianku nih. Apa advice yang bisa Nisa kasih? Jadi sebenarnya memang boleh kita punya satu pendirian gitu. Jadi dulu aku pun juga ketika aku misalnya pengen S2 di London gitu ya. Aku juga sempat bilang nih di media lain ada sedikit ketakutan dari orang tuaku gitu. Tapi aku percaya gitu ada dari researchku gitu bahwa ini ada yang terbaik dan aku mengkomunikasikan gitu. Jadi sebenarnya firstly gitu nggak ada yang salah kalau kita memang merasa our own choice itu benar. Asal kita memang sudah tahu betul gitu. Kita udah benar-benar nggak cuma asal milih gitu ya, atau ngikutin teman gitu. Jangan kayak gitu. Tapi tetap kita harus listen to our parents, tetap mendengarkan kedua orang tua. Kenapa? Karena mereka itu yang lebih aku percaya mereka tuh punya feeling, gut feeling yang aku nggak ngerti ya, karena aku belum jadi orang tua nih ya. Yang aku yakin pasti mereka mau yang terbaik untuk anak-anaknya. Dan itu yang aku lihat, aku percaya misalnya aku tadinya mau kedokteran sama misalnya kesehatan masyarakat. Kan itu sebenarnya enggak yang kamu harus kesehatan masyarakat, enggak, mama bapak enggak kayak gitu. Tapi ngasih input gitu, kayak takut kalau misalnya ini. Sama dulu waktu aku masih di London sempat ada ketakutan itu, tapi aku bisa meyakinkan kalau pada akhirnya dari diskusi itu akhirnya jadi full support kan untuk S2. Nah, sama ketika aku mau kedokteran sama itu, ya juga ya gitu. Aku mikir gitu, aku juga tadi ya pergolakan tadi itu, dan aku rasa memang benar gitu. Jadi tetap you have your own choice gitu. Tapi ketika dapat input dari orang tua harus didengerin gitu, dan dari situ bikin pertimbangan. Karena memang aku bersyukurnya mama bapak tuh bukan yang kayak kamu harus gini, bukan. Tapi bahasanya apa ya, ngasih advice.
yang bikin aku mikir. Oke. Gitu. Jadi akhirnya aku ngambil keputusan itu pada akhirnya itu keputusan aku gitu. Aku ngambil kesehatan masyarakat itu tetap keputusan aku setelah pertimbangan. Dan aku melihat pilihanku sekuat apa dengan pilihan dari kedua orang tuaku kayak gitu. Dan my parents respect of that gitu. Jadi respect dan mendukung gitu. Oke, respect dan mendukung. Tetap Dan mendukung. nampaknya yang mendukung bukan cuman sekedar Nisa dan semangatnya orang tua, tapi juga Auto Universe kayaknya mendukung berkaitan dengan Alhamdulillah. belajarnya Nisa epidemiologi sekarang lagi in banget kan. Karena berkaitan dengan COVID kan. Iya. COVID-19 di mana-mana ada epidemiolog, ada ahli kesehatan masyarakat segala macam. Sebelum kita lari ke kerjaannya Nisa yang sekarang nih, kita udah ada di hampir momen-momen akhir dari sesi obrolan kita ini gitu. Gimana Nisa ngelihatnya terkait dengan fenomena tersebut? Yang tadinya Nisa baru ngeh bahwa itu seru setelah masuk, setelah kecemplung tadi, sampai akhirnya sekarang lo justru itu yang lagi dibutuhin banyak banget orang sekarang gitu. Jujur aku amazed ya, karena aku pun ketika masuk tadi ya, kan tadi udah dengar sendiri, aku juga awalnya I have no idea, and then I try to figure it out like seperti apa gitu ya, dan akhirnya aku ke epidemiologi. Aku pun sebenarnya waktu itu bayanganku, ya aku tahu aku mau ke organisasi mana salah satunya, atau aku mau menjadi apa itu, tapi kan aku nggak tahu kalau ternyata demand-nya akan seperti hari ini gitu. Jadi yang aku lihat adalah seperti ini. Sebenarnya hidup kita itu kita bisa merencanakan gitu ya, kita bisa merencanakan, tapi tetap Tuhan yang lebih tahu segalanya gitu. Jadi teman-teman, aku selalu bilang gitu, jangan terpaku dengan satu pilihan, selalu buka banyak pilihan, karena kita nggak pernah tahu mana yang baik. Dan ternyata apa yang aku jadi pilihan aku hari ini adalah pilihan paling baik gitu, yang datangnya dari orang tua aku. Jadi coba kalau dibayangin gitu ya, aku bahkan dulu masih ingat waktu masuk kereta ditanya jurusan kesehatan masyarakat, oh yang jadi perawat ya, kok kesehatan masyarakat jadi perawat gitu kan. Tapi ya nggak apa-apa gitu kan, memang exposure tentang dunia kesehatan kan belum semasif sekarang gitu. Sekarang kan udah mulai epidemiolog up gitu kan ke media dan sebagainya. Jadi yang aku lihat sekarang adalah ternyata apapun pilihan kita itu pasti akan mengarah ke arah yang baik. Hanya tentang waktu aja. Jadi selalu buka opportunity kita, selalu buka pilihan-pilihan kita. Jangan matok dengan satu hal itu, agar kita bisa membuka opportunity yang ternyata bisa jadi itu lebih baik gitu. Jadi sekarang aku pun kayak gitu ya dalam segala hal pilihan gitu. Jadi aku percaya apa yang aku pilih hari ini akan membawa aku ke satu titik yang lain. Aku bilangnya connecting the dots. Connecting the dots. Dan percaya bahwasanya dots berikutnya adalah efek baik dari dots sebelumnya. Yes. Oke, luar biasa. Dan kita ada di pertanyaan terakhir, Nisa, mohon izin. Benar-benar terakhir. Dan sekarang kondisi Nisa adalah sebagai konsultan WHO untuk Provinsi Banten. Oke. Terlepas dari apa yang sedang dikerjakan oleh Nisa, dan Nisa juga memang kondisinya warga asli Indonesia yang kebetulan sedang menjadi konsultan di WHO gitu. Ada satu hal aja yang pengen saya minta Nisa untuk spill. Dari apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah Indonesia, apa yang bisa Nisa kasih satu evaluasi, oh ini kayaknya better kalau begini deh. Satu aja. Dari apa yang sudah dilakukan so far. 3 tahun ini, hampir 3 tahun ini pandemi. Mungkin aku di sini, unfortunately, aku nggak bisa merepresent my organization. No. Yeah. Jadi aku... As your background, terus pengetahuan so far Nisa aja. Jadi untuk selama pandemi ini kali ya, jadi memang sebenarnya kita itu akan selalu punya potensi untuk menghadapi pandemi. Karena sebelum COVID-19 ini, kita punya pandemi-pandemi lainnya. Mulai dari flu burung, terus pandemi-pandemi yang nggak ketika di era kita gitu ya. Maksudnya potensi pandemi itu ada gitu. Jadi aku rasa untuk, aku nggak bisa mengevaluasi ya, tapi aku lebih ke kita harus prepare untuk pendekatan-pendekatan yang sifatnya untuk menghadapi pandemi. Jadi menurutku kita harus menguatkan dalam segi research contohnya gitu. Karena kalau kayak aku di kampus Imperial College London, itu tuh research itu
like the main core. Gitu, for everything gitu, to make a decision. Even though maybe again this is just my own opinion. I don't represent any organization. Tapi mungkin kita bisa mulai dari strength from the research in the university, or maybe kita bisa menguatkan mungkin anak-anak epidemiologi gitu, student epidemiologi yang sekarang, untuk menguatkan research di bidang-bidang yang, karena epidemiologi itu luas gitu. Aku tuh di Imperial tuh belajar matematik modeling, yang ternyata kita bisa membreakdown bagaimana sumber dari satu penyakit ke penyakit lain gitu, ternyata terconnecting satu sama lainnya dari satu research ini. Jadi buat aku maybe because in the future we have no idea what will be happen gitu ya, tapi insyaallah kalau kita punya better system in research, one off gitu ya, salah satunya adalah di research, kita bisa lebih ready untuk make a decision based on the research. Oke, dan tentu harapannya agar apa yang sudah dilakukan sekarang, nanti ketika once terjadi lagi, kita tahu kedepannya akan lebih baiknya seperti apa, karena based on research itu. Oke, luar biasa. Lisa Sri Wahyuni, terima kasih sekali udah gabung bersama kita di 30 menit antara inspiratif. Teruslah menginspirasi ya. Baik, amin ya rabbal alamin. Dan inilah akhir dari 30 menit antara inspiratif kali ini, pemirsa. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Sardi Irawan, sampai jumpa.